Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munal Hanif dari kelas 3B Administrasi Negara dengan NIM 4202013118. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Bapak Sulaiman selaku dosen pengampu mata kuliah Formulasi Kebijakan Publik yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai kerentanan kebijakan publik. Untuk materi kerentanan kebijakan publik ini dibagi menjadi 3 sub pokok bahasan. Yang pertama ada vested actor, yang kedua ada nominasi kelompok tertentu, dan yang ketiga ada kondisi politik dan sosial ekonomi. Nah, sebelum kita masuk kepada sub pokok pembahasan, mana baiknya kita mengetahui tujuan dan apa sih yang akan kita dapat setelah mendengarkan penjelasan ini. Yang pertama yaitu kita mampu menjelaskan dari perumusan masalah. Yang kedua, kita mampu menjelaskan dari agenda kebijakan. Dan yang ketiga yaitu kita mampu menjelaskan mengenai pemilihan alternatif dan tahapan kebijakan. Nah, langsung saja kita masuk kepada sub pokok bahasan yang pertama, yaitu vested actor. Dalam membicarakan perumusan kebijakan publik, yang sangat penting yang harus kita lakukan ialah mengetahui siapa sajakah atau siapa sajakah aktor yang terlibat kepada proses perumusan publik. Karena dalam tahap seperti ini, maka mengetahui siapa aktor yang terlibat itu merupakan sesuatu yang esensial. Nah, proses kebijakan publik ini tergantung siapa yang merumuskannya, karena beda orang, beda perumusan, dan pastinya beda definisi. Nah, lanjut saja kepada sub pokok bahasan yang kedua, yaitu nominasi kelompok tertentu. Di samping para pembuat keputusan yang resmi, juga sering kita jumpai para pemeran ikutan yang tidak resmi. Nah, sebelum kita membahasnya, kita harus tahu dulu kan, apa itu pembuat keputusan kebijakan yang resmi dan para pemeran ikutan yang tidak resmi. Kelompok-kelompok yang dikatakan tidak resmi karena meskipun mereka terlibat aktif dalam perumusan kebijakan, akan tetapi mereka tidak mempunyai wewenang yang sah untuk membuat keputusan yang mengikat. Kemudian, para pemeran ikutan yang tidak resmi tersebut antara lain yaitu kelompok-kelompok penting, partai-partai politik, dan warga negara individu. Kelompok-kelompok kepentingan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, yaitu mereka mengatakan atau menyatakan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif-alternatif tindakan kebijakan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah kondisi politik dan sosial ekonomi. Keputusan yang dibuat tentunya didasarkan kepada keuntungan politik, dengan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan partai atau tujuan-tujuan kelompok kepentingan. Dalam masyarakat modern, sumber konflik yang terbesar adalah sumber-sumber ekonomi atau kegiatan ekonomi. Di Indonesia saja bisa kita lihat adanya konflik antara serikat-serikat buruh dengan pengusaha, para petani dengan penjual pupuk, dan tidak dapat dipungkiri konflik antara pengusaha itu sendiri. Kelompok yang dirugikan secara ekonomi otomatis akan meminta pemerintah untuk melindungi kepentingannya, sehingga mendorong pemerintah tersebut untuk melindungi kelompok yang merasa dirugikan. Contohnya yaitu kebijakan pemerintah mengenai upah minimum regional mungkin didorong atau Contohnya saja yaitu kebijakan pemerintah mengenai upah minimum regional mungkin saja didorong oleh desakan-desakan yang dilakukan oleh kaum buruh yang merasa upah mereka di bawah minimum atau sangatlah rendah. Sekian materi tentang kerentanan kebijakan publik yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.